dan perjuangan konstitusi di Indonesia, sebuah tinjauan singkat di era keterbukaan informasi. Nah, untuk materi selanjutnya, tetap saksikan videonya sampai akhir ya. Nah, di video kali ini kita akan mencakup 3 poin pembahasan. Yang pertama, periodisasi undang-undang di Indonesia. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Masuk ke poin pembahasan yang pertama, periodisasi undang-undang di Indonesia. Awalnya, kita pakai Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai sejak tahun 1945 hingga 1949. Setelah proklamasi, Indonesia langsung dengan buku panduan negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah konstitusi pertama kita yang disahkan oleh PKI. Isinya ada pengetahuan tentang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Yang kedua, kita masuk ke zaman Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dimulai sejak tahun 1949 sampai dengan 1950. Singkat cerita, setelah konferensi meja bundar KBN dengan Belanda, bentuk negara kita sempat berubah menjadi negara federal atau serikat. Otomatis, Undang-Undang 1945 diganti sementara sama konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ketiga, era demokrasi liberal atau bisa dibilang kita pakai Undang-Undang Dasar sementara yang dimulai sejak 1950 sampai dengan 1959. Nah, gak lama jadi negara serikat, kita balik lagi jadi negara kesatuan. Periode ini kita pakai Undang-Undang sementara atau UUDS. 1950, zaman ini dikenal sebagai demokrasi liberal, di mana sistemnya parlementer. Ciri khasnya, Perdana Menteri dan kabinetnya gonta-ganti terus. Ada kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, dan lain sebagainya. Politik jadi kurang stabil karena banyak faktor. Setelah kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, kita balik lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai sejak 1959 hingga saat ini. Gara-gara dekret presiden, karena kondisi politik yang terus-menerus ricuh dan badan yang ditugaskan bikin Undang-Undang Dasar baru atau konstituante gagal mencapai kesepakatan, Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah tegas. Pada tanggal 5 Juli 1959, beliau mengeluarkan dekret yang berisi pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi, Undang-Undang Dasar sementara tidak lagi dipakai. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara sampai sekarang. Walaupun sudah ada beberapa perubahan atau amandemen setelah era reformasi. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, latar belakangnya, jadi setelah era Orde Baru selesai di tahun 1995, muncullah gerakan reformasi. Banyak yang merasa Undang-Undang 1945 yang lama perlu di-upgrade biar lebih cocok dengan zaman yang lebih demokrasi. Soalnya, Undang-Undang yang lama dianggap memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden. Kedua, proses perubahan. Nah, proses update atau perubahan resmi disebut amandemen. Undang-Undang 1945 kita di-amandemen sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Yang ketiga adalah perubahan. Nah, setelah kita tadi bahas apa ya latar belakangnya dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sekarang kita lihat apa saja hasil dari perubahannya. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden sekarang dipilih melalui pemilu. Kalau dulu, Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR, sekarang kita semua sebagai rakyat memilih langsung ada pemilu. Masa jabatannya juga dibatasi, maksimal hanya 2 periode. Kedua, MPR nggak lagi jadi lembaga tertinggi. Kalau dulu, MPR adalah lembaga paling berkuasa di negara, sekarang kuasa MPR dikurangi. Anggotanya sekarang adalah gabungan dari anggota DPR dan DPD. Tugas utamanya bukan lagi memilih presiden. Ketiga, munculnya lembaga-lembaga baru. Muncul lembaga-lembaga baru yang penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Misalnya, Mahkamah Konstitusi atau MK. Tugasnya menguji apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah. Isinya wakil-wakil dari setiap provinsi untuk menyuarakan kepentingan daerah. Ketiga, hak asasi manusia atau HAM lebih dijamin. Ada bab khusus di Undang-Undang Dasar yang isinya tentang jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi, hak-hak kita sebagai warga negara jadi lebih kuat. Keempat, mempertegas sistem presidensial. Hasil dari semua perubahan ini adalah sistem pemerintahan presidensial kita jadi lebih jelas dan kuat. Ada pemisahan kekuasaan yang lebih tegas antara eksekutif atau pemerintahan, legislatif atau DPR atau DPD, dan yudikatif, peradilan. Intinya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuannya biar Indonesia jadi negara yang lebih demokrasi, transparan, dan kekuasaannya tidak menumpuk di satu orang saja atau satu lembaga saja. Masuk ke poin pembahasan yang ketiga atau yang terakhir,
perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi yang meliputi makna dan perilaku sebagai demokratis. Yang pertama, makna demokratis. Demokratis berarti bersikap sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu cara hidup yang menghargai kesetaraan, musyawarah, kebebasan berpendapat, serta tanggung jawab bersama. Seseorang yang demokratis tidak memaksa kehendak, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kedua, perilaku demokratis. Perilaku demokratis bisa dilakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Mari kita kulik lagi perilaku demokratis apa aja yang sesuai dengan lingkungan. Yang pertama, lingkungan sekolah. Mengemukakan pendapat saat berdiskusi di kelas tanpa memotong pembicaraan teman. Menerima hasil musyawarah kelompok meskipun tidak sesuai pendapat pribadi. Ikut serta dalam pemilihan ketua kelas secara jujur. Menghargai teman yang berbeda suku, agama, atau pendapat. Yang kedua, lingkungan rumah. Bermusyawarah menentukan aturan rumah, misalnya jadwal piket atau pembagian tugas pekerjaan rumah. Menerima saran atau kritikan dari anggota keluarga yang lain. Tidak memaksakan keinginan pribadi kepada adik atau saudara yang lain. Sikap demokratis di lingkungan yang terakhir, yaitu lingkungan masyarakat. Mengikuti rapat RT dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Menghargai keputusan mayoritas hasil musyawarah warga. Mentoleransi terhadap perbedaan budaya, agama, atau kebiasaan tetangga. Tidak memperlakukan tindakan yang merugikan kepentingan orang lain. Baiklah, itu dia tadi pembahasan atau penjelasan singkat tentang perjalanan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Untuk kesalahan atau ketidaksempurnaan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.